Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan membahas berkenaan dengan pendidikan berbasis budaya, khususnya implementasinya di jenjang sekolah dasar. Teman-teman, pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mencerdaskan peserta didik secara akademik saja, tetapi lebih jauh dan lebih luas daripada itu, pendidikan juga bertujuan untuk membentuk peserta didik dari segi sikap, karakter, dan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk dapat menghadirkan pendidikan yang dekat dengan nilai-nilai budaya dan kebiasaan-kebiasaan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada video kali ini, kami akan membahas berkenaan dengan pengertian pendidikan berbasis budaya, kemudian implementasinya pada jenjang sekolah dasar, dan juga contoh penerapannya melalui kegiatan keagamaan dan juga permainan tradisional. Pendidikan berbasis budaya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan nilai-nilai budaya sebagai landasan dalam kegiatan pembelajaran. Budaya yang dimaksud mencakup nilai, kebiasaan, tradisi, norma, dan kearifan lokal yang hidup di lingkungan peserta didik. Melalui pendidikan berbasis budaya, siswa tidak hanya belajar pengetahuan, tetapi juga belajar memahami jati diri, menghargai lingkungan sosial, dan melestarikan budaya lokal. Di sekolah dasar, pendidikan berbasis budaya sangat penting karena pada usia ini karakter dan kebiasaan anak mulai terbentuk. Implementasi pendidikan berbasis budaya di sekolah dasar dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran maupun kegiatan pengembangan diri. Dalam pembelajaran, guru dapat mengaitkan materi dengan budaya lokal, kebiasaan masyarakat, dan kehidupan sehari-hari siswa. Selain itu, pendidikan berbasis budaya juga dapat diterapkan melalui kegiatan pembiasaan, seperti kegiatan keagamaan, upacara, serta permainan tradisional. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami materi pelajaran, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai budaya secara langsung. Nah, salah satu pendidikan berbasis budaya yang ada di jenjang sekolah dasar ialah pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Kegiatan ini merupakan bentuk pendidikan budaya religius yang ditanamkan sejak dini kepada peserta didik. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk melatih peserta didik dalam hal disiplin, kemudian tanggung jawab, dan juga kesadaran spiritual. Selain itu, kegiatan ini juga mengajarkan kepada peserta didik dalam hal nilai kebersamaan, ketertiban, dan saling menghormati. Dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam pembiasaan ini merupakan nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Ya Allah, sesungguhnya waktu doa itu doamu, kecantikan yang kecantikanmu, keindahan yang keindahanmu, kekuasaan yang kekuasaanmu, perlindungan yang perlindunganmu. Faqarribahu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wal quwwatika wal qudratika atini alaika min ibadika sholihin. Malu ya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selain melalui kegiatan ibadah, pendidikan berbasis budaya juga dapat diterapkan melalui permainan tradisional. Ada beberapa macam permainan tradisional, salah satunya yaitu ucing sumput atau petak umpet. Nah, permainan ini dikenal cukup luas oleh kalangan anak-anak, khususnya di jenjang sekolah dasar. Dalam permainan ucing sumput,
siswa belajar berbagai macam nilai budaya. Yang pertama yaitu kejujuran. Jadi pemain itu harus jujur saat tertangkap dan tidak boleh curang saat bersembunyi atau mencari. Yang kedua, kebersamaan. Permainan ini dimainkan secara bersama-sama, tidak memilih-milih teman. Tujuannya untuk menumbuhkan rasa akrab dan gotong royong. Yang ketiga, sportivitas. Jadi, anak itu harus menerima menang dan kalahnya dengan lapang dada. Yang keempat, kepatuhan terhadap aturan. Nah, dalam permainan memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pemain agar permainannya berjalan dengan lancar dan adil. Kepatuhan terhadap aturan juga melatih siswa untuk disiplin. Kelima, tanggung jawab. Anak yang menjadi kucing bertanggung jawab mencari temannya yang bersembunyi. Keenam, kecerdikan dan kreativitas. Nah, pemain itu dituntut berpikir cepat, memilih tempat untuk bersembunyi, dan strategi. Yang keenam, pelestarian budaya lokal. Untuk mengenalkan dan melestarikan permainan tradisional kepada generasi muda. Apalagi di zaman sekarang, anak-anak itu lebih seringnya main HP, game online gitu, dibandingkan mengimplementasikan permainan tradisional ini. Yang terakhir, kerjasama dan empati, yaitu belajar memahami perasaan teman dan menjaga suasana permainan tetap menyenangkan. Jadi, permainan tradisional juga membantu siswa mengembangkan kemampuan sosial dan motorik secara alami. Nah, dengan menghadirkan permainan tradisional ini di sekolah, guru juga turut melestarikan budaya lokal sekaligus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Tidak hanya itu, ada juga manfaat untuk siswanya. Yang pertama, jadi siswa itu lebih mengenal dan mencintai budaya daerah. Kedua, mengembangkan keterampilan sosial. Ketiga, melatih kejujuran dan tanggung jawab. Yang terakhir, belajar sambil bermain secara menyenangkan. Gang satu, gang kelinci, nak satu, benci, Abi milih Fahri. Abi milih siapa? Kucing. Abi milih siapa? Ayo. Kucing jemput. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah. Fahri 25. Salah. Nah, itu si Fahri. Nah, teman-teman, melalui pembahasan yang tadi dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan berbasis budaya memiliki peran yang penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Implementasi melalui kegiatan keagamaan seperti pembiasaan salat zuhur dan salat duha berjamaah, juga implementasi melalui permainan tradisional berupa ujing sumput, itu adalah salah satu contoh nyata yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini dapat menambah wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.